Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara, kita bertemu kembali. Kita masih membicarakan tentang hal-hal yang seputaran perbandingan agama. Topik pembicaraan kita hari ini adalah klaim ketuhanan Yesus atau dalil yang dipakai dan yang diakui, diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita akan membicarakan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Yohanes pada pasal 13 ayat 13 dan sampai ayat 14. Ya. Saudara sekalian, kalau kita sering mempertanyakan atau bertanya pada saudara-saudara kita yang beragama Kristen tentang mana ayat yang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, Allah atau Bapa itu sendiri, maka biasanya mereka akan menggunakan surat Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 sebagai klaim sebagai klaim pengakuan dan sandaran atau dalil lah bahasanya begitu. Dalil yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita, yang akan menjadi sorot bincang-bincang kita pada hari ini tentang Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Ini bunyi ayatnya saudara. Kita lihat dulu ayatnya. Nah, ini. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Bunyi ayatnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ya, nah ini yang dijadikan sandaran dalil gitu ya. Bahasanya tuh kalau dalam kitab beragama Islam itu dinyatakan dalil yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dalam klaim versi keimanan atau teologi Kristen begitu. Ya kita terima saja dulu saudara tentang klaim pengakuan ini. Kalau di dalam Islam pengakuan tentang Allah adalah Tuhan itu ada dinyatakan juga di dalam Al-Qur'an. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu. Itu bunyi ayatnya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka beribadahlah padanya. Itu klaim dari kalau dalil di dalam Al-Qur'an yang menyatakan Allah adalah Tuhan. Di samping itu juga ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang sangat familiar di telinga kita itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernyataan yang jelas dan tegas serta lengkap sekali di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Ikhlas yang menyatakan Allah lah Tuhan semesta alam itu, Allah yang satu, yang tidak ada beranak dan tidak diperanakan. Ya. Nah, itu yang menjadi dalil dan dasar bagi umat Islam yang mengakui tentang Allah sebagai Tuhan. Kembali kepada Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 ini. Ini sekali lagi yang biasanya dinyatakan sebagai klaim. Karena di situ ada diakui tanda kutip, seolah-olah di situ dinyatakan Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan, gitu ya. Ternyata termaktub di dalam ayat ke-13-nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan.
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini yang dijadikan sandaran, dijadikan dalil bahwasanya Yesus itu mengaku kalau dia itu guru sekaligus Tuhan. Nah, itu ya. Kalau kita telah ayat ini dan kita telusuri lebih lanjut, ada kejanggalan, kejanggalan pernyataan dan arti yang ditulis di dalam Alkitab, ya, arti yang dituangkan di dalam Alkitab itu atau ayat ini, kalau kita lihat bahasanya, ada Injil yang berbahasa Inggris, ya. Dalam Injil berbahasa Inggris, kata-kata yang tertulis itu begini. You call me the teacher and the Lord. Kita garis bawahi, saudara, kata-kata Lord. And you are right. In doing so, for that is what I am. Artinya, kalau kita cek dan kita kondisikan arti yang tertuang di dalam surat John, ya, pasal 13 ayat 14 tadi, ayat 13 tadi, kayaknya ada yang salah pernyataan itu, ya. Ada arti yang salah. Di sini dalam versi bahasa Inggrisnya ditulis Lord, bukan God. Ya. Lord itu bermakna Tuan, bukan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita kritisi. Saudara boleh buka nanti Injil atau Alkitab Bible itu yang berbahasa Inggris. Di situ tulisannya bukan God tapi Lord. Lord itu dipanggil atau disebutannya adalah Tuan, bukan Tuhan. Meski ada yang mengklaim kata-kata Tuan dan Tuhan itu sama, tapi tidak bisa. Status kedudukan God dan Lord itu sangat jauh berbeda. Ya, Lord dan God itu statusnya kedudukannya berbeda. Kalau God itu sudah sesuatu yang dipertuhankan atau yang memang maha segala-galanya. Kalau Lord artinya Tuan, sama seperti kita dulu kalau di zaman-zamannya penjajah, bahkan sekarang pun sering kita dengar kata-kata Tuan itu, ya. Panggilan kepada seseorang yang jelata, rakyat jelata, kepada seseorang yang mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi itu dipanggil dengan bahasa Tuan, gitu ya. Tuan Demang, apalagi ya, Tuan Tanah, begitu ya. Kalau disamakan kata-kata Tuhan dengan Tuan itu mengandung arti yang sama, coba kita gunakan kalimat ini dengan tepat. Tuan Tanah. Mungkinkah dia jadi Tuhan Tanah? Beda, Tuhannya tanah itu yang memiliki bumi. Siapa lagi ya? Allah. Tapi kalau Tuan Tanah, dia hanya memiliki sekitar petakan tanah yang dia punya saja. Ya. Jadi kata-kata Tuhan, karena ada imbuhan, tambahan, sisipan, huruf H, itu ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi kenapa ini judulnya, pernyataannya sebetulnya begini nih, judul yang kita bicarakan. Tuan, bukan Tuhan. Ya. Lord, not God. Ya. Jadi pernyataan di situ dinyatakan dengan jelas oleh Yohanes itu sebetulnya menggunakan kata-kata Lord. Dia tidak menggunakan kata-kata God. Jadi levelnya Yesus itu levelnya Tuhan, levelnya Lord. Sedangkan Bapa atau Allah itu levelnya God. Jadi Tuhan, gitu ya. Tuhan dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Ya, sekali lagi, walaupun meski ada yang menyamakan, ya itu terserah versi Anda yang menyamakan. Tapi secara makna, secara kandungan yang tersembunyi di dalam kata-kata Tuhan dan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Dan tidak mungkin Yesus itu sebagai Tuhan, dia juga sebagai Bapa, dia sebagai anak, dia sebagai Roh Kudus, itu nggak mungkin. Ya. Dalam unsur Trinitas itu tidak mungkin. Ya. Jadi sangat lemah kalau surat Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 ini dijadikan
dasar, dijadikan dalil bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Ingat di sini menyalahgunakan makna dan kandungan yang tersembunyi di dalam kata-kata Lord. Jadi Lord diartikan Tuhan, ya, itu tidak benar. Jadi levelnya Tuhan itu jauh di bawah levelnya Tuhan. Kalau Tuhan itu masih sesama manusia dipakai dengan istilah Tuhan. Panggilan orang, rakyat jelata, orang yang tidak punya apa-apa kepada orang yang kaya raya ataupun status sosialnya tinggi, itu panggilan penghormatan itu biasa dipakai dengan menggunakan Tuhan. Ya, menggunakan Tuhan, bukan menggunakan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu udah jelas sesuatu yang memang pantas untuk disembah dan diibadahi. Nah, level ini yang membedakan antara Tuhan dengan Tuhan, gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi Yesus dalam dalam Bible English version itu dikatakan di situ sebagai Lord, bukan sebagai God. Dia hanya Tuhan dan tidak mencapai level Tuhan. Ya. Lord sekali lagi tidak dapat mencapai level God. Di samping itu saudara, kalau ini dijadikan sandaran sebagai pengakuan oleh Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, lalu bagaimana ini dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23? Di sini ada pengakuan Yesus yang beda, yang begitu bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Yohanes pasal 13 ayat 13 tadi. Apa pengakuannya? Begini kata Yesus ini. Matius pasal 7 ayat 21 dengan 20 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Saudara, dalam pasal 7 ayat 21 surat Matius ini, Yesus mengatakan orang yang memanggil dia Tuhan, saya ulang sekali lagi, orang yang berseru memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, itu nggak akan masuk surga. Itu bahasanya begitu. Lalu siapa yang masuk surga? Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Artinya kehendak Allah. Jadi yang menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah, perintah Bapa, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Yang menjalankan Ten Commandment. Kemarin dalam video sebelumnya kita sudah bicarakan tentang Ten Commandment. Ada 3 prinsip utama dalam Ten Commandment itu yang sudah dilanggar oleh saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan beragama Kristen. Apa yang dilanggar? Pertama, tidak ada Tuhan. Jangan ada Tuhan yang lain selain daripada Allah itu sendiri. Itu saja sudah dilanggar. Itu saja sudah melanggar kehendak Bapa yang ada di surga. Yesus menyatakan Tuhan itu Esa, malah dibuat Trinitas. Yesus tidak mengaku dirinya Tuhan, malah dipertuhankan. Yesus bersahadat. Sahadatnya mana nanti kita lihat sahadatnya Yesus ini, ya sahadat Yesus. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3 ini syahadatnya Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini syahadatnya. Ya. Jadi Yesus di sini mengaku utusan, malah dipertuhankan. Ya, malah dipertuhankan. Yesus beribadah sholat, Yesus berpuasa, Yesus khitan, Yesus meninggal di kafani, Yesus melaksanakan kurban, apalagi Yesus berakikah. Nanti kita bicarakan tentang akikah. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mengikuti melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukan yang mempertuhankan Yesus yang masuk ke dalam surga. Kita lanjut dulu ayat ini, surat Matius pasal 22-nya pasal 7 ayat 22-nya berbunyi, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Di ayat yang ke-23,
Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Nah, ini pernyataan Yesus ini yang perlu kita perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa namanya? Ironi sekali, saudara. Orang-orang yang mengklaim, mengakui, mempertuhankan Yesus, ternyata Yesus yang dipertuhankan, yang mengaku diri, yang dipanggil sebagai sosok Tuhan itu nggak menerima, tidak mengaku, tidak mengaku dirinya itu kalau dirinya itu Tuhan dan tidak mau dia dipertuhankan. Silakan dibaca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa terus terang Yesus? Aku tidak pernah mengenalmu. Jadi orang yang mempertuhankan Yesus, ternyata Yesus sendiri nggak mengenali mereka. Dan lebih lanjut lagi dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang mengklaim diri Yesus sebagai Tuhan, ternyata kata Yesus, kalian itu pembuat kejahatan. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, itu suatu kejahatan. Suatu kejahatan. Maka enyahlah daripadaku, kata Yesus begitu. Maaf kalau bahasa sekarang itu, kalian kena prank sama Yesus. Kena prank, bukan Yesus ya, Yohanes mengepranknya itu. Ya, kena prank oleh Yohanes. Jadi Yesus diangkat sebagai Tuhan, dianggap sebagai Tuhan, ternyata Tuhannya sendiri nggak terima, nggak mengaku. Kontradiktif jadinya, saudara, dengan ayat ini. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 ini. Di sini seolah-olah Yesus mengaku, kata Yohanes, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus tidak mengaku ternyata dirinya adalah Tuhan. Bahkan pengakuan Yesus di dalam ayat ini, kalian yang memanggil aku Tuhan adalah pembuat kejahatan. Sungguh ironi, sangat-sangat ironi. Tertipu oleh Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Ingat, dalam Yohanes kata-kata Tuhan itu harusnya bukan ditulis dengan kata-kata Tuhan. Harusnya menggunakan kalimat Tuhan atau kata Tuhan, bukan Tuhan. Kata-kata Lord, bukan God. Nah, ini yang perlu diperhatikan, saudara. Dan ini menjadi cambuk seharusnya. Seharusnya ini cambuk buat saudara-saudaraku yang mengklaim dirinya mengaku dan mengklaim mempertuhankan Yesus. Ingat, Yesus sendiri nggak terima dia dipertuhankan ini. Kalau mengamati, mencerna surat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus tidak mau dirinya dipertuhankan. Bahkan pernyataan Yesus dengan jelas dan tegas, orang yang mempertuhankan Yesus adalah pembuat kejahatan. Silakan dibaca sendiri itu Matius pasal 21 ayat 23. Lalu yang benarnya bagaimana? Nih, Yohanes pasal 17 ayat 3. Silakan dilihat di Yohanes pasal 17 ayat 3. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang benar. Jadi ada pernyataan resmi, legal, tidak ilegal. Ini pernyataan yang sangat legal. Apa yang dinyatakan oleh Yesus pada surat Yohanes pasal 17 ayat 3, di mana Yesus menyatakan dengan jelas dan tegas, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dua pernyataan, saudara. Pertama, Yesus menyatakan Allah lah Tuhannya Yesus itu. Tuhannya manusia itu adalah Allah. Yesus, kedudukan Yesus ini hanya sekadar utusan. Utusan dalam bahasa Arabnya adalah Rasul atau pembawa risalah. Sama seperti Muhammad. Yesus itu kedudukan stratanya sama seperti Muhammad, hanya sebagai seorang utusan. Hanya sebagai seorang Rasul Allah, hanya sebagai seorang Nabi Allah kepada umatnya.
Yang dalam hal ini tentunya Yesus adalah utusan bagi umatnya atau kaumnya, yakni Bani Israel. Jadi saudara, ini perbandingan kita yang perbincangan kita berkenaan tentang apa yang diklaim oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang menjadikan Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 sebagai sandaran mereka mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, sangat-sangat keliru dan sangat-sangat tidak benar. Bahkan Alkitab sendiri yang membantah, yang menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya seorang utusan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan buat kita semua, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.